Selamat siang, berjumpa kembali dengan kami pada hari ini tentunya dalam program live streaming yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri berlokasi di Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 55. Dan senang sekali tentunya pada hari ini kami kembali hadir untuk menjumpai sahabat RSKM, tentunya dengan akan memperbincangkan topik yang menarik untuk dibahas pada hari ini. Nah, untuk itu di sini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang akan memberikan penjelasan nanti terkait mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk narasumbernya ini yaitu kita telah menghadirkan dokter spesialis mata yang memang berpraktek sehari-hari di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Dr. Sri Daryati SPM. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Untuk topik yang akan kita bahas sendiri pada hari ini yaitu mengenai LASIK. Untuk sahabat RSKM sendiri mungkin sudah ada yang familiar dengan LASIK atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai LASIK ini sendiri. Baiklah, sebelum kita memulai, mungkin saya ingin mengingatkan kepada sahabat RSKM, bagi sahabat RSKM yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa diajukan kepada kami dengan cara mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia pada Instagram atau Facebook Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin langsung saja, baiklah, untuk membahas topik mengenai LASIK ini sendiri, mungkin untuk Dr. Sri bisa diberikan sedikit pengantar dulu, Dok, apa itu LASIK. Baik, Dok, dipersilakan, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua sahabat RSKM. Yang ini kita mencoba membahas masalah LASIK. Mungkin sudah sebagian kenal dengan istilah LASIK dan saat ini mungkin juga semakin populer penggunaan operasi yang dinamakan LASIK. Jadi kita mulai dulu latar belakang yang pendahuluan. LASIK itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi LASIK itu merupakan suatu teknologi, perkembangan teknologi operasi pada mata. Di dunia LASIK mulai dikembangkan itu mulai tahun 1985. Dan di Amerika itu sudah mulai digunakan itu di tahun 1960. Di Indonesia sendiri LASIK baru dimulai tahun 1997. Jadi berdasarkan perkembangan teknologi, mesin-mesin LASIK pun berkembang sesuai dengan kemajuan. LASIK itu apa sih sebenarnya? LASIK adalah operasi pada mata yang menggunakan laser untuk membantu mengurangi gangguan refraksi atau kelainan refraksi seperti pada mata minus atau miopia, mata plus atau hipermetrop, dan astigmat atau silinder. LASIK itu sendiri adalah singkatan dari laser assisted in situ keratomilisius. Jadi laser yang ditembakkan pada kornea untuk mengurangi kelainan refraksi. Nah, apakah semua orang bisa di LASIK gitu? Semua orang dengan kelainan refraksi, dengan gangguan penglihatan, apakah bisa menggunakan LASIK? Tidak semua, ada syaratnya. Ada yang dinamakan indikasi dan ada yang kontraindikasi. Jadi indikasinya pasien harus sudah berumur di atas 18 tahun. Kemudian kelainan refraksinya, koreksi kacamatanya dalam 1 tahun terakhir itu stabil, maksudnya tidak berubah terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai kelainan pada mata. Misalnya sebelumnya ada riwayat apakah katarak, glaukoma, atau infeksi, atau pada pasien dengan kelainan retina. Yang keempat, ini penting, pasien dengan riwayat operasi sebelumnya. Karena kalau sudah pernah operasi itu tidak diindikasikan untuk operasi
juga pasien-pasien ibu-ibu terutama yang menyusui dan hamil juga tidak kita indikasikan untuk menggunakan lasik. Dan juga pasien dengan kelainan bawaan, misalnya dia ada misalnya di matanya ada kiste atau ada kelainan kelenjar air mata, itu juga tidak diindikasikan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan lasik itu pasien sebelumnya harus benar-benar paham dan tahu bahwa hasil yang menentukan dari operasi lasik adalah pemeriksaan sebelum operasi. Jadi pemeriksaan sebelum operasi itu banyak yang akan dilakukan. Jadi memang kalau sudah siap untuk melakukan operasi lasik, pasien harus siap juga untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Karena hasil dari setelah operasi lasik ditentukan dengan pemeriksaan sebelumnya. Mungkin begitu, komentar. Mungkin itu sedikit yang disampaikan dari Dr. Sri. Nah, ini untuk lebih diperjelas lagi, berarti lasik itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada pasien ya dok ya, untuk membantu mengurangi seperti gangguan seperti mata minus tadi ya dok ya. Nah, berarti dengan dilakukan lasik pada pasien, berarti pasien dapat untuk tidak menggunakan alat bantu seperti kacamata dok ya. Ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, kemudian sesuai dengan hasil pemeriksaan, mudah-mudahan hasil yang diharapkan pasien tidak menggunakan kacamata lagi. Menarik dari penjelasan Dr. Sri tadi disebutkan bahwa salah satu kontraindikasinya itu tidak bisa dilakukan lasik pada ibu hamil dan ibu menyusui ya, benar ya? Benar. Jadi pada wanita hamil dan ibu menyusui ada beberapa hal yang sebenarnya bukan tidak boleh, tapi sebaiknya kita tunda dulu. Kenapa? Karena pada masa-masa seperti itu faktor hormonal akan sangat berperan. Jadi koreksi kacamata, koreksi penglihatan sebelum operasi itu akan berubah-ubah tergantung kondisi hormonalnya. Jadi kalau berubah-ubah hasilnya juga nanti kurang bagus gitu. Yang kedua, karena juga pengaruh hormonal akan sering terjadi mata menjadi kering. Padahal lasik sendiri nantinya setelah operasi ada efek yang menyebabkan mata menjadi agak kering. Nah, kalau pada masa ini akan memperberat kondisi mata keringnya seperti itu. Nah, untuk kondisi lain sendiri ya dok, untuk lasik ini kan memang dapat dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki minus ya dok ya. Nah, untuk minus yang ideal berapa sih dok untuk dapat dilakukan lasik ini yang ada dok? Ya, sebenarnya tidak ada yang khusus yang ideal harus minus sekian baru bisa lasik, minus ini enggak. Sebenarnya tergantung dari mesin lasiknya. Jadi kalau mesin sekarang yang terbaru itu ukuran berapapun bisa dilakukan, tapi syaratnya korneanya harus bagus. Korneanya mendukung untuk dilakukan lasik. Jadi kalau dia mau minus 1, minus 2 maupun menjadi minus 6, minus 8 itu bisa dilasik asal pemeriksaan korneanya cukup tebal untuk dilakukan laser. Berarti bisa minus berapapun ya dok ya, tergantung dari ketebalan korneanya ya. Ya, benar. Nah, mungkin kita lihat dulu sudah ada yang bertanya atau belum. Nah, ini ada pertanyaan dari DM Instagram ya, dari Oksien ini. Pagi dokter, siang dokter, sebelumnya saya mau bertanya untuk lasik ini maksimal dilakukan pada minus berapa ya dok? Terima kasih. Ya, tadi sudah kita bahas, jadi pada minus berapa bisa dilakukan lasik. Sebenarnya bisa dilakukan sampai berapapun, kecuali kalau korneanya tidak tebal, misalnya kornea tipis, itu ya terbatas. Jadi mau dia minusnya di bawah 10, mau di atas 10,
itu bisa tekan. Tapi itu tadi yang pertama penggunaan mesinnya, mesin lasitnya, tipenya seperti apa. Kalau yang terbaru itu kalau kita lihat itu bisa sampai minus 15, 16 itu bisa habis. Itu mesin yang terbaru. Tapi untuk yang sekarang yang masih banyak digunakan ya rata-rata di bawah 10 gitu. Masih bisa dikerjakan. Jadi memang nggak ada batasan ya dok ya? Iya. Yang balik lagi tergantung dari ketebalan korneanya itu sendiri ya dok ya. Nah, mungkin dok untuk penjelasan yang tadi juga disebutkan memang sebaiknya di bawah usia 18 tahun dok ya. Nah itu kira-kira bagaimana dok penjelasannya? Kenapa harus di bawah di atas 18 tahun? Jadi syaratnya kalau di kita memang kita berharap hasilnya sudah di atas 18 tahun. Kenapa? Karena di bawah 18 tahun, 17, 18 itu sebenarnya masih ada perkembangan dari bola mata, tapi sebenarnya sangat-sangat kecil gitu. Tidak seagresif di bawah umur 17, tapi tetap ada resiko. Dia masih ada perkembangan. Nah, kenapa tidak kita anjurkan? Karena dengan perkembangan itu yang kita khawatirkan nanti setelah operasi lasik itu akan keluar lagi ukurannya, walaupun tidak sebesar ukuran yang pertama. Jadi misalnya kalau di lasik minusnya 4, nanti pos operasi lasiknya mungkin ada keluar minus setengah, mungkin atau 1/4. Nah, rata-rata seperti itu yang kita harapkan tidak terjadi pada pasien di bawah umur 18 tahun. Ini memang sebaiknya dianjurkan untuk yang sudah berusia 18 tahun ya dok ya? Iya, ya. Jadi dengan perkembangan bola mata yang stabil. Memang salah satu caranya tadi memang harus dalam kondisi stabil ya dok ya untuk penglihatannya. Nah kalau untuk batasan umurnya sendiri ada dok? Misalnya maksimal harus umur berapa jadi lasik? Sebenarnya kalau sudah di umur-umur di atas 40 gitu ya, dengan minusnya yang tinggi sebenarnya kita tidak membatasi mau lasik, mulai tidak lasik juga tidak apa-apa. Tapi karena umur di atas 40 mulai ada kesulitan-kesulitan untuk membaca dekat, misalnya nanti setelah lasik nanti penglihatannya juga akan berbeda. Jadi biasanya mulai timbul keluhan, timbul katarak gitu. Jadi nanti setelah lasik pun akan ada episode operasi berikutnya. Jadi memang yang diharapkan operasi lasik itu pada usia-usia produktif gitu, yang memang masih aktif dan mungkin sangat terganggu dengan penggunaan kacamata. Baik dok. Nah untuk apabila pasien itu dikatakan layak untuk lasik ya dok, kira-kira ada nggak persiapan yang harus dilakukan oleh pasien sebelum dilakukan operasi? Misalnya apakah ada tantangan-tantangan yang tidak boleh dilakukan sebelum operasi lasik dok? Ya, jadi kalau untuk memulai suatu pemeriksaan lasik itu sebenarnya tidak ada pantangan khusus untuk matanya gitu. Yang penting pemeriksaan kita menentukan dia layak atau tidak untuk dilasik itu butuh waktu. Jadi agak banyak pemeriksaan yang harus dilakukan karena seperti tadi saya katakan, hasil lasik itu ditentukan hasil pemeriksaan sebelum operasi. Tapi tidak ada khusus misalnya pantangan sebelum lasik tidak boleh makan-makan tertentu misalnya, tidak juga, kecuali dia memang ada riwayat alergi. Tapi memang ada syarat yang harus diingatkan kepada pasien yang mau lasik kalau dia sebelumnya menggunakan kontak lens. Jadi diharapkan 2-3 minggu sebelum pemeriksaan kontak lensnya dilepas dulu gitu. Kenapa? Karena kalau penggunaan kontak lens itu kan nempel langsung ke kornea, jadi akan mempengaruhi kecemburuan kornea yang pertama, yang kedua akan mempengaruhi kualitas air matanya juga. Jadi nanti mempengaruhi hasil dari pemeriksaan. Mungkin untuk sahabat RSKM yang mungkin berencana untuk dilakukan lasik, mungkin harus diingat ya sebelum melakukan
LASIK itu harus tidak menggunakan kontak lens terlebih dahulu karena nanti bisa mempengaruhi ya dok ya. Baik. Untuk LASIK ini sendiri dok, bagaimana sih prosedurnya? Apakah jika pasien datang berobat dan diminta untuk dilasik, apakah lasik itu bisa langsung dilakukan atau kita harus melalui beberapa prosedur? Nah, ini yang penting sekali kami ingatkan pada pasien dan keluarga yang membutuhkan tindakan operasi lasik. Jadi pertama, pasien harus menyiapkan diri dulu. Sudah siap untuk operasi lasik sebelum datang ke rumah sakit. Yang kedua, di rumah sakit nanti kita jelaskan informasi bahwa pemeriksaan pre-operasi itu banyak yang harus dilakukan. Jadi membutuhkan waktu dari pemeriksaan awal sampai selesai itu mungkin butuh waktu beberapa jam. Jadi tidak bisa langsung datang, periksa, operasi, pulang untuk 1 hari. Karena itu benar-benar pemeriksaan yang harus lengkap. Yang ketiga, diharapkan pasien tidak membawa kendaraan sendiri. Harus ada yang mendampingi. Kenapa? Karena nanti pasien akan kita tetes matanya, kita beri hasil untuk melebarkan pupilnya. Karena situ kita akan melihat saraf matanya, apakah saraf matanya bagus atau tidak. Jadi memang pemeriksaannya secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan depan sampai ke saraf mata. Jadi pemeriksaan syarat-syaratnya ya nanti akan diperiksa koreksi kelainan refraksinya, kemudian ditetes, diperiksa lagi. Nanti kita lihat berapa ukuran sebenarnya dari koreksi kacamatanya. Yang kemudian kedua, nanti diukur juga tekanan bola matanya, kemudian diperiksa saraf matanya, dan ketebalan korneanya, terus sel korneanya, semua juga diperiksa secara lengkap. Nah, setelah semua pemeriksaan mata secara komprehensif selesai dilakukan, lalu nanti kita jadwalkan. Nah, suasana seperti ini masih dalam suasana pandemi seperti ini, memang kita rumah sakit mata menerapkan protokol yang ketat, gitu. Jadi kita tetap ikutin prosedur protokol kesehatan COVID. Nanti semuanya diperiksa. Kalau semuanya memungkinkan bagus, baru nanti kita lakukan tindakan operasi. Betul sekali dok ya. Jadi memang nggak bisa langsung datang dan langsung dioperasi karena memang harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Itu beberapa macam pemeriksaan ya dok ya. Ya. Biar hasilnya juga memuaskan gitu ya dok ya. Ya, insya Allah kalau hasil pemeriksaan kita dengan cermat, dengan teliti, mudah-mudahan hasilnya nanti yang kita harapkan juga baik. Gitu. Dan juga tentunya dari kesiapan pasiennya itu sendiri ya, jangan sampai nanti ketika sudah masuk lakukan gitu ya. Nah ini pengalaman, kadang pasien tuh belum tahu lasik itu seperti apa gitu. Jadi operasi lasik itu hanya membutuhkan bius lokal gitu, jadi anestesi lokal. Pasien ini tidak dibius umum, tidak ditidurkan, dia hanya ditetes, jadi butuh kerjasama. Jadi pasiennya harus benar-benar kooperatif gitu. Sebenarnya dari beberapa pengalaman pasien-pasien ya pas operasi tidak sakit gitu. Jadi nanti kita kasih obat anestesi topikal untuk mengurangi sakitnya. Tapi memang harus ada keberanian gitu. Karena pasien merasakan nanti ada penggunaan alat atau semuanya di laser. Jadi pasien dengan sadar tahu bahwa akan dilakukan tindakan. Nah ini butuh keberanian gitu. Dan yakinlah bahwa itu sebenarnya tidak sakit gitu. Operasinya tidak sakit. Bisa diajak kerjasama ya, mengikuti perintah dokternya. Benar. Jadi kooperatif lah kita, jadi kerjasama antara pasien dengan dokternya. Pasiennya tenang, dokternya juga tenang untuk operasi gitu. Untuk pengerjaannya ini sendiri dok, lasik ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dok untuk pengerjaan lasik ini? Sebenarnya kalau sudah semuanya beres, semuanya sudah di meja operasi, itu operasinya cepat gitu. Dua mata itu nggak sampai setengah jam. Setelah selesai, pasien istirahat, matanya pun tidak diperban, dua-dua tidak ditutup, jadi dibiarkan terbuka. Nah, mungkin karena post operasi
biasanya agak silau, berair pakai kacamata pelindung aja. Setelah setengah jam sampai 1 jam pasien boleh pulang. Jadi tidak perlu rawat inap. Tidak perlu rawat inap ya dok ya, berarti. Dan memang pengerjaannya sendiri tidak begitu lama ya dok ya. Tidak lama kalau pasiennya kooperatif. Dan memang ini termasuk operasi sebenarnya termasuk tergolong operasi yang bisa dikatakan aman ya dok ya. Insya Allah aman. Ya. Memang di awal banyak prosedur yang harus dilakukan, terutama mengerjakannya itu pada masa COVID ini ya dok ya, biar terjaga keamanan pasien. Iya, semuanya kita prepare, kita screening dulu, ya semuanya demi keamanan bersama gitu. Keamanan pasien, keamanan petugas, keamanan ruang OK juga gitu kan. Kadang operasi lasik bisa satu hari lebih dari 1 pasien gitu kan. Jadi dengan pemeriksaan protokol COVID ya kita diharapkan tidak ada transmisi penularan untuk itu. Untuk perawatannya sendiri dok, setelah lasik ini bagaimana? Apakah ada perawatan khusus? Jadi sebenarnya kalau sudah operasi lasik, pasiennya kan tidak diperban, jadi tidak perlu diperban, biarkan matanya terbuka. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau sudah operasi lasik, jangan selalu pegang mata. Ingat selalu tangannya jangan pegang mata, jangan dikucek-kucek, walaupun terasa agak ganjel, terasa kering, terasa berair, terasa silau. Dalam waktu mungkin dalam 1 hari sampai 1 minggu mungkin masih terasa keluhan seperti itu. Nah itu ingat jangan selalu dipegang atau dikucek. Yang kedua, jangan basah, terutama yang berhubungan misalnya dengan berenang. Kita harapkan pasien tidak berenang dalam waktu 4 sampai 6 minggu gitu. Kenapa? Karena kalau berenang kita kan tidak tahu tuh kualitas airnya bersih atau tidak. Kita kan baru operasi, jadi untuk menghindari biar tidak terjadi infeksi. Kemudian terutama nih wanita kalau sudah operasi lasik ya jangan pakai eyeshadow atau apa gitu ya yang di matanya. Seperti itu sih. Kalau pantangan misalnya sudah operasi tidak boleh makan ini makan itu, nggak ada pantangan. Yang penting setelah operasi obatnya ada, kita kasih obat tetes itu dipakai. Pemakaian kosmetik sendiri bagaimana dok untuk pasien-pasien yang akan operasi lasik pada pasien kandungan? Apakah tidak dianjurkan atau bagaimana? Ya kalau pre-op sebaiknya tidak digunakan dulu gitu, sama post-op-nya juga. Jadi kalau bisa jangan daerah sekitar mata itu jangan ditambahin apa gitu, situ kayak atau apa gitu namanya ya. Jadi benar-benar dibersihkan. Jadi biar tidak mengganggu nanti setelah post-op-nya. Untuk menjaga kebersihan mata ya tentunya. Karena kan habis operasi nanti takut jadi infeksi ya. Iya. Jadi yang penting itu sebenarnya untuk lasik persiapannya sama post-op-nya, perawatan post-op-nya. Tapi sebenarnya perawatannya tidak terlalu ribet ya, seperti hari-hari biasa aja gitu. Untuk ini kan pasien yang dilakukan lasik ini kan tidak dilakukan rawat inap ya dok ya. Nah untuk kontrol ulangnya itu gimana? Berapa kali rutinnya harus dilakukan? Iya. Jadi kita punya protapnya, pasien kontrol post-op itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Jadi tergantung kondisinya, kalau dia tidak ada keluhan, ya seperti itu jadwal kontrolnya. Sudah ditentukan ya dok ya, harus diikuti hari setelah, kemudian nanti ada dilanjutkan lagi ya dok ya. Terutama 1 hari, 1 minggu, 1 bulan gitu. Kalau memang tidak ada keluhan dan semuanya baik, kan ada waktu 3 bulan kalau bisa kontrol kembali. Gitu. Mungkin kita lihat dulu ya apakah ada sahabat RSKM mungkin yang memiliki pertanyaan. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Edwi Yonatari.
mata kanan saya silinder saja, nggak ada minus, sudah agak parah. Tapi mata kiri saya campur, ada silinder dan minus. Itu bisa dilasik nggak, dok? Biayanya berapa? Ya, bisa. Jadi LASIK itu mengkoreksi kelainan penglihatan untuk mata minus, plus dan silinder. Jadi kalau dia mau silinder saja itu bisa. Nanti kita periksa dulu, karena silinder, apalagi silinder tinggi itu kontur korneanya itu kan tidak rata, tidak bagus. Jadi harus kita cek dulu topografi korneanya, terus pachymetry korneanya. Kalau memang bisa memungkinkan habis, bisa habis. Jadi sebenarnya bisa, tergantung dari kondisi korneanya. Kemudian sebelahnya misalnya ada campuran, ada minus, ada silinder, ya bisa juga dilakukan gitu. Kemudian kalau masalah biaya ya sebenarnya untuk di rumah sakit mata biayanya lumayan terjangkau gitu ya, tidak terlalu mahal untuk dua mata, lumayan gitu, tidak terlalu mahal. Jawabannya tadi untuk yang matanya ada minus dan silinder itu bisa dong ya dilakukan LASIK ya. Dan untuk biayanya untuk kita ya insya Allah terjangkau ya dok ya. Insya Allah. Dan memang itu untuk dua mata ya dok ya. Iya. Mungkin pertanyaan lain. Nah, ini pertanyaan dari Dr. Lili. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, apakah setelah LASIK minus mata bisa kembali? Terima kasih dokter. Iya, seperti tadi kita jelaskan bahwa hasil dari setelah operasi itu tergantung dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi kita cek dulu kelainan refraksi penglihatannya ada berapa, minusnya, berapa silindernya. Kemudian kita masukkan ke topografi korneanya, ketebalan korneanya, pachymetry korneanya. Setelah kita ukur, ternyata misalnya korneanya tipis, hasilnya itu nanti kemungkinan ada sisa. Tapi kalau misalnya topografi korneanya bagus, hasil kita masukkan ke dalam mesin LASIK-nya bisa habis, ya tidak ada akan kembali gitu. Jadi tergantung dari kondisi matanya, korneanya, mau kembali atau tidak ukurannya post LASIK gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini permisi dok, mau tanya berapa jangka waktu untuk berenang untuk waktu berenang benar-benar pulih setelah operasi? Jadi di awal dikatakan sekitar 4-6 minggu. Jadi ya sekitar itu yang benar-benar aman. Karena gini, kita untuk rumah sakit mata menggunakan mesin yang dengan blades gitu ya, dengan pisau. Jadi kita bikin sayatan, bikin plak, jadi yang benar-benar aman di atas 6 minggu. Jadi yang benar-benar aman di atas 6 minggu ya. Kalau sudah lebih dari 6 minggu ya boleh berenang gitu ya. Baik, mungkin untuk sementara ini belum ada pertanyaan ya. Mungkin kita lanjut lagi ya dok ya. Untuk setelah dilakukan tindakan LASIK ini dok, untuk pemulihannya sendiri itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya dok ya? Sebenarnya post LASIK itu tidak membutuhkan waktu lama untuk recovery-nya. Jadi post operasi setengah jam sampai 1 jam itu pasien boleh pulang. Kemudian perawatannya yang penting ya tadi tidak boleh pucet, tidak boleh berenang dulu gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan aktivitas. Boleh silakan melakukan aktivitas, mau misalnya ada yang tanya tuh kalau sudah LASIK boleh nggak pegang HP? Boleh gitu, tapi ya jangan lama-lama karena kalau lama pegang HP mata post operasi kan masih akan terasa berair, silau, kemudian masih rasa tidak nyaman ya. Sebentar aja pakainya gitu, diistirahatkan dulu matanya. Tapi memang tergantung dari respon masing-masing individu. Ada yang 1 hari besok
besoknya udah nyaman, dia tidak berair lagi, tidak silau. Ada yang sampai 1 minggu gitu. 1 minggu masih rasa silau, rasa ganjel, rasa kering gitu. Tapi memang efek dari post lasik yang banyak dikeluhkan adalah silau dan mata agak kering. Efeknya tuh memang setelah dioperasi lasik itu bisa agak agak kering ya dok ya, dan Ya, silau. tapi jangan takut, walaupun efeknya kan kering, kita akan memberikan obat tetes untuk mengurangi keluhan itu. Jadi setelah dikasih obat, pasien tidak akan merasakan keluhan seperti itu lagi, asal rajin menggunakan obatnya. Efek samping seperti itu ya dok ya, itu kan memang masih termasuk tergolong ringan ya dok ya. Dan untuk setiap orang itu apakah selalu akan ada efek seperti itu atau memang beda-beda tiap orang? Ya, sebenarnya efek lasik pasti akan terjadi kering, silau. Tapi tergantung lagi kepada masing-masing pasien. Ada yang responnya cepat, hanya 1-2 hari sudah terasa nyaman. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai berapa bulan, tergantung kondisi matanya. Jadi misalnya terasa keringnya sampai berapa bulan, karena makanya di awal kita harus periksa kualitas air matanya. Kalau memang sebelumnya kualitas air matanya tidak begitu bagus, ya hasil posopnya seperti itu. Tapi biasanya ada range-nya gitu ya. Kalau memang kualitas air matanya buruk sekali, ya kita tidak menganjurkan untuk dilakukan lasik gitu. Ada dalam batas toleransi, pengukuran kualitas air mata begini masih bisa kita lakukan lasik. Itu sebenarnya memang pentingnya ya kita mengikuti prosedur ya. Ya memang di akhirnya tuh nggak setelah operasi itu kita memang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Ya, makanya penting sekali pemeriksaan sebelum operasi, mulai dari awal sampai akhir, dan sebaiknya pasien mengetahui pemeriksaan itu membutuhkan waktu yang agak lama biar pasien bisa prepare, saya akan melakukan pemeriksaan dalam waktu yang lama. Jadi tidak mencari waktu yang terburu-buru gitu. Jadi jangan datang periksa mau langsung operasi terus pulang gitu, itu tidak bisa. Karena kalau pemeriksaannya dipaksakan, misalnya ukuran persyaratannya, ukuran final fraksinya berubah-berubah, itu hasilnya juga biasanya kurang baik. Jadi misalnya hasil pemeriksaan saat ini begini, besoknya begitu, nah itu kita evaluasi, ini hasil pemeriksaan yang mana yang bisa kita gunakan. Baik dok, untuk pasien-pasien yang akan dilasik ini ya dok ya, jika pasien itu dinyatakan layak untuk dilasik, apakah ketika dilakukan pemeriksaan dok ya, apakah ada kondisi-kondisi tertentu dok yang menyebabkan pasien itu tiba-tiba dikatakan menjadi tidak layak? Ya, jadi misal dari awal pasiennya kita periksa kelainan retraksinya, setelah kita periksa, bisa maksimal. Nanti setelah di operasi kita harapkan tanpa kacamata, misalnya minusnya tidak terlalu tinggi. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, ada pemeriksaan lain yang lebih penting. Pemeriksaan itu tadi korneanya, topografi dan bakimetri kornea. Kita lihat ketebalan korneanya. Dengan ukuran minus seperti itu dan korneanya tebalnya segitu, nanti kita masukkan lasik. Setelah dioperasi sisanya berapa gitu. Kalau misalnya kornea tipis, ukuran seperti itu, hasil posopnya mungkin kan tidak sesuai standar normal, ya hasilnya tidak maksimal, mungkin nanti akan bersisa. Kenapa? Karena ada batas normal yang harus kita sisakan untuk korneanya setelah poslasik gitu. Memang sekali lagi memang tetap kita harus mengikuti prosedur dengan baik dari awal ya dok ya. Betul. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sepertinya. Apakah boleh setelah 1 bulan lasik kita memakai kacamata anti radiasi ketika bermain HP? Atau ada resiko lain karena memakai kacamata anti radiasi? Terima kasih dok. Sebenarnya kalau sudah 1 bulan tidak ada keluhan seperti silau, berair, kering, ya
kacamata yang bentuknya seperti apapun boleh aja digunakan gitu. Apalagi sudah 1 bulan biasanya sih sudah nyaman, pasiennya sudah merasa enak gitu. Dok, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya dok ya, untuk LASIK ini sih dok, sebenarnya seberapa besar sih keberhasilan dari operasi LASIK ini? Ya, kalau dari data-data yang sudah kita lakukan, sebenarnya kalau sesuai dengan pemeriksaan, hasilnya yang kita harapkan ya rata-rata di atas 90% lah ya. Misalnya pemeriksaan pre-op-nya dengan kelainan refraksinya, koreksi refraksinya, dengan terapi korneanya bagus, sesuai, ya hasilnya baik. Tapi memang kalau hasil pemeriksaan sebelumnya meninggalkan sisa, artinya setelah dilasik akan ada sisa, ya hasilnya tetap seperti itu, nanti ada sisa gitu. Tapi memang tidak sebesar ukuran yang pertama. Berarti memang cukup besar ya peluang untuk keberhasilannya ya dok ya? Ya, betul. Jadi memang untuk yang dilasik ini dok, berarti untuk penglihatannya memang bisa kembali normal atau memang tetap bisa menyisakan minus? Pemeriksaan bagus semua ya jadi tanpa kacamata lagi gitu. Jadi ada beberapa yang setelah operasi ya dia tidak butuh kacamata lagi, langsung seperti mata normal gitu. Ya kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu tadi gitu yang mungkin masih menyisakan beberapa minus, terutama pada minus-minus yang terlalu tinggi dan korneanya juga tidak bagus. Dan ada satu lagi yang penting, bahwa operasi LASIK itu mengkoreksi kelainan refraksi. Jadi kalau misalnya pasiennya pakai kacamata dengan ukuran tertentu, penglihatannya mencapai penglihatan normal, misalnya kita pakai kalau di mata namanya 6/6. Jadi nanti setelah di LASIK dia akan penglihatannya 6/6 dan tanpa kacamata. Itu kalau semuanya bagus. Tapi ada beberapa pasien misalnya dia sudah menggunakan kacamata, setelah dikoreksi dengan maksimal, ternyata penglihatannya tetap tidak mencapai 6/6, misalnya hanya di atas 6/9 atau 6/7,5 atau di atasnya, atau yang biasanya pasien-pasien sudah dengan amblyopia. Jadi nanti setelah habis operasi pun penglihatannya akan seperti itu gitu. Jadi setelah operasi penglihatannya tetap di 6/9, 6/7,5. Jadi LASIK itu bukan membuat penglihatan jadi lebih terang gitu, tapi memang LASIK mengkoreksi yang dari pakai kacamata menjadi tidak pakai kacamata gitu. Harus diingat karena pada pasien-pasien amblyopia atau mata malas atau lazy eye itu penglihatannya akan tetap seperti itu. Jadi beberapa pasien kadang dengan penglihatan yang sudah tidak maksimal memaksa untuk LASIK dan harus maksimal, itu tidak bisa kita paksakan karena itu tergantung kondisi dari mata pasien itu sendiri. Dari kondisi mata pasien masing-masing ya, kan setiap orang beda-beda ya, tidak dapat dipukul sama rata gitu. Itu antara mata kanan dan kiri pun belum tentu sama gitu, ada bedanya. Mungkin kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Untuk sementara ini ya belum ada. Untuk hasilnya sendiri dok, setelah dilasik itu kira-kira berapa lama kita bisa langsung merasakan hasilnya dok? Kalau semuanya bagus, 1 hari besoknya ya udah terang pasiennya. Contohnya misalnya ada pasien semuanya bagus, memang kalau setengah jam sampai 1 jam pasti akan merasakan berair, akan merasakan rasa ganjel. Tapi setelah istirahat di rumah, dikasih obat, besoknya kontrol biasanya sudah bagus, sudah bisa mencapai penglihatan maksimal. Jadi bisa langsung merasakan hasilnya apa harinya, betul ya. Untuk LASIK ini sendiri dok, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membatalkan operasi dok? Misalnya ada penyakit seperti infeksi atau apa gitu? Ya, jadi misalnya sebelumnya pasien sudah kita periksa, sudah kandidat untuk calon operasi, kan tidak langsung hari itu kan, besoknya mungkin kita periksa, ternyata besoknya pasiennya
ada hordeolum gitu, ada infeksi konjungtivitis, ya harus kita tunda, sembuhkan dulu, nanti kita periksa lagi, kalau semuanya baik baru kita lakukan operasi lasitnya. Nah itu yang kondisional ya. Tapi kalau misalnya pasiennya dengan riwayat ada retinanya, ada ablasio atau ada riwayat glaukoma, setelah diperiksa ternyata tekanan bola matanya tinggi, kemudian saraf matanya juga mengarah ke arah glaukoma, itu sebenarnya tidak kita masukkan kandidat untuk lasik. Kenapa? Karena glaukoma itu akan mempengaruhi kelainan refraksinya, membuat kelainan refraksi yang berubah-ubah gitu. Kemudian kalau itu tadi ibu hamil, ibu menyusui itu juga tidak dimasukkan, itu untuk membatalkan. Sebenarnya bukan membatalkan ya, kalau ibu menyusui dan hamil itu kita hanya menunda gitu. Nanti kalau memang sudah selesai masa menyusui, masa hamilnya, kita periksa kembali dan baik ya bisa dilakukan lasik gitu. Karena itu tadi ya, waktu ketika hamil dan menyusui itu kan memang tidak selama ya, memang hanya dalam beberapa waktu tertentu ya. Mungkin selama itu kecuali nanti setelah selesai melahirkan menyusui hamil lagi, ya udah nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah setelah kan 2 tahun biasanya menyusui bisa langsung ya dok? Bisa langsung. Baik, mungkin kita lihat lagi apakah ada pertanyaan untuk sementara belum ada. Nah mungkin kan baik bisa dijelaskan nggak sih kira-kira ketika operasi lasik itu tuh apa saja yang dilakukan, mungkin dengan bahasa Inggris agak dimengerti sedikit gitu. Prosedurnya berarti ya. Jadi prosedurnya pasien masuk ke ruangan lasik, kemudian tidur di tempat bed khusus operasi lasik, kita tetes matanya dengan bius lokal, bius topikal, anestesi topikal, kemudian kita bersihkan matanya, ditutup dulu dengan menggunakan tube yang steril. Dan ini prosedur untuk di kita ya, rumah sakit mata dengan menggunakan mesin yang ada di kita. Kemudian kita memakai pisau, pakai blade gitu, mikrokeratum. Jadi kita bikin flap, setelah dibuka flapnya kita tembak lasernya, setelah ditembak laser ditutup lagi, dibersihkan, selesai. Jadi sebenarnya operasinya tidak terlalu lama. Yang penting waktu kita memasang untuk memotong korneanya, dibikin flapnya, itu pasien benar-benar kooperatif gitu. Dan waktu penembakan laser, ini memang sebelumnya pasien juga harus tahu gitu bahwa nanti ada tindakan apa yang dilakukan kepadanya gitu. Jadi dia sudah siap gitu bahwa akan dilakukan tindakan-tindakan seperti apa gitu. Kalau pasiennya tenang, kooperatif, tak lama, sekitar 10 menit, 15 menit sudah selesai. Untuk pengerjaannya sendiri memang tidak lama ya dok, yang memang membuat panjang itu yang memang ada beberapa prosedur yang pemeriksaan tadi ya dok ya. Ya untuk memang sekitar 10-15 menit itu untuk satu mata atau satu mata, untuk satu mata. Jadi mungkin kalau 2 mata ya setengah jam udah bosan. Tidak nyampe bisa dok ya, asal memang ada hasilnya kooperatif ya dok ya, dan memang kalau bisa dihilangkan rasa takutnya dok ya. Awalnya sih mungkin kalau rasa takut ya wajar ya, tapi jangan sampai membuat benar-benar jadi tegang, jadi kaku, terus matanya bergerak-gerak. Nah itu agak riskan ya, terutama waktu kita menembakkan lasernya, karena nanti fokusnya bisa beralih gitu. Kalau fokusnya beralih ya hasilnya tidak begitu maksimal nanti. Jadi memang benar-benar dibutuhkan kerjasama, kemudian keterangan pasien biar operasinya berjalan lancar. Sebenarnya memang tidak perlu takut ya dok, karena kalau dari segi rasa sakit ya kita kan pasti dibius ya, jadi meskipun dibius total tetap menghilangkan rasa sakit ya. Iya, sebenarnya sih tidak sakit lagi karena udah kita kasih obat tetes topikal itu gitu untuk anestesinya. Kalau bius umum sepertinya tidak perlu ya, karena operasi ini kan waktunya singkat sekali gitu. Kalau untuk bius umum ya
terlalu apa namanya ya, terlalu sia-sia gitu, maksudnya tidak butuh gitu ya. Memang sebenarnya tergolong ke dalam operasi yang termasuk aman ya dok ya. Insya Allah. Tidak apa-apa kalau bius lokal ya. Iya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya dok, ketika kita merasa mata kita minus, apakah harus cepat memakai kacamata minus atau ditahan semampu mungkin? Karena ada katanya memakai kacamata minus menyebabkan minus bertambah parah. Oke, jadi kalau keluhan awalnya sudah merasa kabur, kemudian dikoreksi, dicek penglihatannya ternyata dia harus membutuhkan kacamata, ya sebaiknya kacamatanya dipakai gitu. Kenapa? Karena kacamata itu sebenarnya bukan obat. Kacamata hanya alat bantu gitu. Jadi kalau misalnya dia minus, pakai kacamata, penglihatannya jadi lebih terang, lebih nyaman, lebih enak. Tapi kalau dia nggak pakai, dia nggak akan terang lagi, kabur lagi. Jadi bukan karena pakai kacamata minusnya bertambah, tapi tergantung kondisi matanya. Walaupun pakai kacamata, minusnya masih bisa bertambah. Tidak pakai kacamata, mungkin akan bertambah lagi ukurannya gitu. Jadi perlu diingat memang kacamata itu bukan obat, tapi kacamata hanya alat bantu gitu. Bantu untuk melihat lebih terang. Dengan kata lain, kalau memang kacamata yang nggak dipakai, yang nggak akan bisa sembuh sendiri, malah akan tetap kabur ya dok ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Facebook dok ya, dari John Dialog. Buat pasien amblyopia, Isus sebelum koreksi 5/60, setelah koreksi maksimal 6/15, perlu nggak dilasik dok? Ya. Jadi kalau sudah amblyopia, Isusnya dikoreksi hanya sampai di 6/15, ya hasilnya walaupun nanti sekali lagi tetap seperti itu gitu, tetap per 16, 5/16, 6/15. Jadi kalau seperti itu kan tidak maksimal, tidak mencapai 6/6. Ya sebenarnya tidak diindikasikan untuk dikasih, kecuali kalau memang pasiennya butuh sekali gitu untuk dioperasi. Tapi kalau seperti ini kita akan benar-benar inform concern bahwa hasilnya tetap tidak akan maksimal dan sebaiknya memang tidak dilakukan lasik gitu, karena hasilnya tetap tidak bagus gitu. Hasilnya juga tetap tidak akan maksimal Iya. ya. Takutnya nanti terlalu berharap bisa jadi seperti normal, tapi setelah selesai dilakukan lasik ternyata hasilnya tidak diharapkan. Ya, karena rata-rata kan ekspektasinya pasien dengan kacamata mau operasi lasik, nanti setelah operasi penglihatannya bagus tanpa kacamata lagi gitu. Nah, tapi kalau pada kondisi seperti ini dengan amblyopia, ya penglihatannya tetap tidak akan bagus, karena awal seperti saya katakan tadi bahwa lasik itu mengkoreksi kelainan refraksi pada mata. Jadi tergantung matanya, jadi bukan tergantung ukurannya gitu. Rata-rata mereka berharap saya mau operasi, ukuran kacamata saya sekian, hasilnya harus maksimal. Nah tidak bisa seperti itu, jadi memang harus diperiksa awal seperti menyeluruh, baru tahu oh ini bisa maksimal, ini tidak bisa maksimal. Jadi kalau sudah amblio 5/60 bisa dasar, dikoreksi hanya mencapai 6/15, berarti amblionya sudah lumayan ya. Jadi memang kalau kita sih baiknya tidak usah dilasik. Memang pemeriksaan yang di awal sebelum operasi lasik itu memang benar-benar penting ya dok ya, untuk mengetahui kira-kira ke belakangnya setelah operasi lasik itu hasilnya gimana. Ya itu poinnya seperti itu. Jadi awalnya pasien harus diperiksa secara lengkap, karena pemeriksaan secara lengkap menentukan hasil setelah operasi. Asal diikuti dengan benar ya, dengan baik prosedurnya ya dok ya. Mungkin untuk lasik ini dok kan diharapkan bisa kembali seperti normal ya, seperti yang dikatakan tadi, atau tajam penglihatannya bisa 6/6 atau waktu itu bisa melihat dengan jarak 6 meter seperti orang normal gitu ya dok ya. Nah, untuk penglihatan yang telah dilakukan lasik ini dok, setelah misalnya mendapatkan penglihatan normal, apakah penglihatan normal ini ke
misalnya bisa lagi atau gimana? Ya, sejauh dia tidak ada kelainan yang mendasari lagi, misalnya semuanya bagus, biasanya tidak akan kembali ukuran apalagi ukuran seperti semula, dia akan tetap diharapkan 6/6, kecuali perkembangannya nanti setelah 1 tahun, 2 tahun timbul keluhan yang lain yang menyebabkan mata menjadi kabur, mungkin karena infeksi, karena ada penyakit yang lain, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau semua kondisinya baik, biasanya dia tidak akan kembali. Misalnya memang tidak akan kembali ya berarti ya, tapi peluang untuk menjadi balik lagi misalnya tetap ada. Apakah ada tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk itu, Dok? Ya, sejauh ini yang sudah kita lakukan operasi lasik, kita mulai operasi lasik di Rumah Sakit Mata ini mulai tahun 2013, sudah lumayan lama, dan sejauh ini sih pasien-pasien tidak mengeluh atau tidak ada keluhan dengan ukuran kacamatanya yang sebelumnya pemeriksaannya bagus gitu ya, kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya tipsnya tentunya harus dijaga gitu, karena dia punya riwayat operasi gitu. Jadi terutama dengan minus-minus yang tinggi gitu sebelumnya, karena ada minus tinggi, panjang bola matanya akan lebih panjang dibandingkan mata orang normal. Resiko-resikonya kalau retinanya tipis, bola matanya panjang, ya jangan bawa beban yang terlalu berat atau olahraga yang terlalu keras gitu, karena nanti bikin benturan ke mata, bisa timbul abrasio atau retinanya lepas atau seperti apa gitu. Ya itu yang untuk jangka panjangnya ya. Kemudian ya matanya jangan terlalu sering dibuat lelah gitu, jangan berhari-hari di depan komputer, HP. Sekarang lagi nggak tren di depan HP terus-menerus kan. Suasana online seperti ini, daring gitu ya, ya dibuat santai matanya, terus jangan dibuat jangan sering mengucek mata, walaupun sudah lama habis operasi ya tetap aja tidak boleh sering mengucek mata. Baik Dok, mungkin kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya Dok ya. Mungkin sudah di akhir program ini ya Dok ya, mungkin untuk sedikit penutup Dok ya, dari keseluruhan pembahasan kita pada hari ini, ada yang ingin disampaikan Dok? Iya, jadi kami informasikan untuk semua sahabat RSKM bahwa Rumah Sakit Mata mempunyai layanan operasi lasik, tapi memang harus diingat bahwa pemeriksaan sebelum operasi lasik itu menentukan hasil setelah operasi. Jadi memang pasien harus menyiapkan diri, harus siap bahwa pemeriksaan ini membutuhkan waktu. Jadi jangan terburu-buru, harus disiapkan khusus waktu pemeriksaan yang secara lengkap, mulai dari pemeriksaan yang pemeriksaan mata luar sampai mata dalam, karena itu sangat-sangat menentukan hasil dari pos operasi lasik. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas informasi-informasi bermanfaat yang disampaikan kepada sahabat RSKM ya dok ya. Semoga dapat dipahami dan juga mengerti kalau memang misalnya berencana ingin lasik, memang kita tetap harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada biar hasilnya juga memuaskan ya. Iya, benar. Dok, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya dok ya. Baiklah, sahabat RSKM, mengingat waktu kita yang terbatas, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita dengan topik yang menarik tadi mengenai lasik. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dari sahabat RSKM dalam menyaksikan acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mengingatkan kembali, mungkin ada sahabat RSKM yang mungkin tidak bisa mengikuti program kita dari awal sampai akhir, bisa melihat kembali tayangan